Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini saya beserta tim Rumah Santri Channel sedang berkunjung ke Pondok Pesantren Majelis Silaturahim yang beralamat di Jalan Aneka Warga RT 4 RW 7 Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Di sebelah saya sudah ada pimpinan dari Pondok Pesantren Majelis Silaturahim ini dengan Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai pondok pesantren ini. Jadi mulai dari kapan pondok pesantren ini berdiri dan kemudian materi pendidikan yang ada di pondok pesantren ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Kedatangan kami ke sini, kami ingin mereview kegiatan santri di pondok pesantren ini dan materi pendidikannya Pak Ustadz. Nah, kalau boleh tahu pondok pesantren Majelis Silaturahim ini itu berdirinya sejak kapan Pak Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada tim YouTube Rumah Santri Channel yang saya hormati. Sebelum saya menjelaskan tentang awal berdiri daripada pondok pesantren Majelis Silaturahim, perlu diketahui bahwasanya sebelum adanya pondok pesantren Majelis Silaturahim ini, kami bersama-sama dengan para habaib, guru-guru, para kiai, asatidz dan tokoh masyarakat membentuk forum Majelis Silaturahim. Jadi sebelum pesantren sudah ada terlebih dahulu forum Majelis Silaturahim yang kebetulan sekretariat atau kita menyebutnya markasnya di sini. Oh, dulunya markas itu ya Silaturahim berdiri tahun 2005. 2005. Jadi sudah 15 tahun yang lalu. Kalau untuk majelisnya ya. Seiring dengan perkembangan waktu, kita rasa untuk diperlukan untuk membentuk lembaga yang menampung para kaum duafa ataupun orang-orang yang memang tertarik untuk mendokkan anaknya, putra-putrinya di pesantren Silaturahim ini. Alhamdulillah pada tahun 2020 kita sepakat membentuklah pondok pesantren Majelis Silaturahim dan sudah berjalan hampir 3 tahun ini. 3 tahun ya. Alhamdulillah. Dan sekarang jumlah santri ini sudah sebanyak 18 orang. 18 orang. Memang belum banyak karena masih baru. Doakan supaya Insya Allah. terus berkembang dan bermanfaat buat kaum muslimin pada khususnya dan untuk umat pada umumnya. Insya Allah. Jadi artinya pondok pesantren ini berdiri karena adanya forum silaturahmi dari para habaib, kiai, asatidz. Makanya dinamakan pondok pesantren Majelis Silaturahim. Sesuai dengan awal berdirinya forum. Forum silaturahim itu ya. Betul. Tapi saya lihat bangunannya di sini banyak dan ya mungkin karena baru juga Pak Ustadz ya. Jadi memang masih menerima santri
baik itu yatim atau kaum duafa, itu masih menerima di sini. Alhamdulillah kita selama masih menampung tempat untuk para santri, kita akan terbuka lebar untuk menerima bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh memang untuk belajar di pondok pesantren Majelis Silaturahim ini. Nah, untuk selanjutnya untuk materi pendidikan di pondok pesantren ini itu boleh kita tahu Pak Ustadz, apa aktivitas santrinya, misalkan habis subuh ngaji kitab, kemudian siangnya aktivitasnya belajar apa Pak Ustadz? Ya untuk kalau kita sebut tertib harian daripada kegiatan santri di pondok pesantren ini tidak jauh beda dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Kita mulai dari sebelum subuh kita sudah menjalankan aktivitas yaitu sholat tahajud Dulu ya untuk para santri kewajiban, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, setelah itu wirid yang kita mengacu wirid ini wirid Khulasah Madadiyah yang disusun oleh Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid hariannya ya setiap saat ba'da sholat dan waktu-waktu tertentu. Setelah itu dilanjutkan dengan sistem sorogan yang ada biasa dijalankan di pondok-pondok pesantren Salafiyah di Indonesia. Nah, selanjutnya sampai Isyraq. Kita lanjutkan dengan sholat Isyraq. Dan setelah Isyraq istirahat, dilanjutkan dengan pelajaran sampai jam 7 pagi. Jadi dari sebelum subuh sudah belajar sampai jam 7 aktivitas kita. Lalu setelah itu istirahat sejenak 1 jam atau 2 jam, jam 9 sudah aktif kembali. Jadi kita istirahatnya di pagi hari itu karena memang dari pagi cukup melelahkan. Jam 9 kita aktivitas belajar kembali sampai jam 11. Nah, terus pada salat zuhur kita adakan lagi pengajian setelah wirid harian dikerjakan, rutinitas pelajaran, masuk kelas kembali sampai dengan jam 1:30. Istirahat sampai asar, dilanjutkan setelah asar masuk halaqah atau kelas kembali sampai 4:30. Setelah 4:30 istirahat sampai menjelang maghrib. Dilanjutkan setengah jam sebelum maghrib kita adakan wirid pembacaan wirid latib bersama para santri semuanya sampai sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan setelah maghrib berjamaah, setelah wirid sholat wirid harian, kita lanjutkan pembacaan Ratibul Hadad. Dan setelah Ratibul Hadad halaqah Quran. Ya, jadi setiap malam setelah maghrib itu halaqah khusus kajian pelajaran Al-Quran dari mulai yang Iqra terus sampai tahsin dan hafalan-hafalan setoran termasuk setoran Al-Quran karena di sini ada setoran hafalan-hafalan surat-surat khusus ya. Sampai dengan Isya atau kurang lebih dikit dilanjutkan pelajaran kembali sampai jam 9. Setelah itu istirahat menghafal dan istirahat tidur kembali, istirahatlah untuk apa refresh terserah kita istirahat yang penting. Setelah itu kita wajibkan jam 10 malam sudah wajib tidur. Itu kegiatan seharian kita selama tertib setiap hari. Adapun kurikulum yang kita pelajari di sini, kita bikin perpaduan antara kurikulum pondok pesantren Salafiyah yang ada di Indonesia juga mengadopsi kurikulum pelajaran kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren atau keluaran Timur Tengah. Jadi sebagian kitab juga kita pelajari daripada kitab-kitab yang dipelajari oleh pondok-pondok pesantren di Timur Tengah. Untuk kurikulum kelas 1 itu pertama biasa secara umum pelajaran Al-Quran, tahsin, dan kewajiban setor juz amma. Selanjutnya dakhirah musyarafah yang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Selanjutnya juga kitab Aqidatul Awam kalangan Said Ahmad Al-Marzuki, kita sudah kenal secara umum. Lanjut dengan kitab Mukhtarul Hadis karya Habib Umar bin Hafid. Dan kitab Safinatun Najah.
Itu untuk halakoh yang pertama. Untuk halaqah. Serta tambahan-tambahan pelajaran yang lainnya. Untuk halakoh kelas 2 diwajibkan untuk setoran hafalan surat-surat pilihan. Itu khamsus suwar. Yasin, Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman, dan surat Al-Jum'ah. Ini wajib hafal di halakoh yang kedua, kelas 2. Untuk kelas 2 ya. Untuk kelas 2. Untuk kitabnya Tijan Daruri, untuk tauhid, untuk fikihnya Risalatul Jami'ah dan Riyadul Badi'ah, untuk nahunya Jurmiyah. Dan Matan Al-Bina untuk sorobnya. Untuk dan juga pelajaran bahasa Arab muhawarah yang biasa diaji di pesantren di Indonesia umumnya, yang dikarang oleh Habib Umar Abah Harun. Untuk halakoh 3 atau kelas 3, untuk fikihnya yaitu takrib, untuk nahunya yaitu mutamimah, untuk sorobnya nadzam maksud, untuk juga ada hafalan setoran, wajib hafal setoran Kutuful Falihin karangan Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz juga, sebanyak 160-an hadis, 110-an hadis kurang lebih. Itu wajib hafal untuk halakoh. Untuk yang kedua, untuk kelas 2 itu halakoh 2-nya wajib setoran Arba'in An-Nawawi ya. Jadi semua kelas ada setoran hadis. Semua setoran hadis sampai ke 3. Qur'annya juga. Dan juga setoran wajib hafal kitab-kitab matan seperti tadi Risalah Jami'ah wajib hafal. Juga kitab Safinatun Najah juga wajib hafal. Juga. Jurmiyah wajib hafal. Itu udah wajibnya. Hampir semua harus dihafal untuk itu. Nah, kalau untuk yang halakoh 3 atau kelas 3 ini itu hafalan Qur'annya target hafalan Quran itu suratul Kahfi. Surat Kahfi. Kita nggak terlalu banyak. Untuk khusus sampai halakoh 3 itu suratul Kahfi aja. Karena ditambah hafalan-hafalan hadis yang lainnya seperti Kutuful Falihin dan juga Sarah Baikuni, Matan Baikuni untuk ulumul hadisnya. Nah, untuk halakoh keempat saya belum bicara menyampaikan apa materi pelajaran halakoh 4 karena kita belum mempunyai halakoh, belum punya kelas untuk kelas 3. Baru sampai sekarang ini selama berjalan 3 tahun itu baru sampai halakoh 3. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Ada kitab-kitab lain yang mungkin nggak tercantum semuanya karena ada pelajaran-pelajaran tambahan yang ada istilah di sini pasaran. Ya, jadi ada beberapa dalam waktu 1 bulan dia harus khatam kitab tertentu. Baik, demikian. Insya Allah mudah-mudahan nanti di halakoh 4, halakoh 5, halakoh 6 itu bisa sudah mulai juz 1, juz 2 sampai 30 juz insya Allah. Amin. Dan santrinya pun itu bisa bertambah lebih banyak. Amin. Sayang karena gedungnya itu masih gedung besar, santrinya masih sedikit, relatif sedikit. Alhamdulillah berkat doa dari para guru-guru Pondok Pesantren Majelis Rahim ini dipercaya oleh kaum muslimin untuk mengembangkan dakwah Islam. Baik, sahabat sekalian, selanjutnya mari ikuti tim kami bersama Ustadz Yunus ini untuk mereview aktivitas santri yang ada di Pondok Pesantren ini, dan kita ingin melihat-lihat sekitar Pondok Pesantren ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah bincang-bincang kami dengan pimpinan dari Pondok Pesantren Majelis Silaturahim ini, dan juga kita mereview aktivitas santri dan Pondok Pesantren Majelis Silaturahim ini. Semoga bermanfaat dan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menyatakan di dalam hadis bahwasanya wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Rasulullah menyatakan para malaikat menghamparkan sayapnya untuk para santri penuntut ilmu agar mereka berjalan di atas sayapnya para malaikat sebagai bentuk supportnya para malaikat dan ridhonya dan kegembiraan mereka dengan kegiatan belajar dan mengajar. Ayo kita turut andil di dalam kegiatan keilmuan yang merupakan warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pesantren Majelis Silaturahmi makin maju, makin berkah, dan memiliki andil yang besar di dalam perbaikan umat, bangsa dan negara ini. Kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.